Suaranya antungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Sai, selaku koordinator pusat BEM Persatuan Indonesia. Saya selaku ketua BEM, Presiden Mahasiswa Universitas Debaya juga. Kami pada hari ini melakukan aksi jilid 3 yang diadakan oleh BEM Persatuan Indonesia dengan tajuk Indonesia Dikepung Korupsi dan juga reformasi Kejaksaan Agung. Kami juga untuk yang hadir pada saat aksi hari ini dari Universitas Jayabaya, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Tebang, Universitas Bina Insani, Universitas Islam Jakarta, Universitas Asafiyah, Universitas Asafiyah, Indonesia, lalu Gaya yang tergabung dari BEM Persatuan Indonesia seperti itu. Dan juga kami membawa tuntutan yang pertama itu segera mendesak pemerintah DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, dan yang kedua usut tuntas kasus Febri Ardiansyah, jangan ada intervensi dalam menangani kasus tersebut, dan juga segera geledah rumah Febri Ardiansyah yang sampai saat ini belum digeledah karena adanya dugaan masih ada emas dan uang triliunan di dalam rumah tersebut. Lalu juga usut tuntas kematian dari penjaga rumah Febri Ardiansyah secara terbuka kepada publik. Dan yang ketiga, kami tidak percaya kepada Kejaksaan Agung dan tetap terus usut kasus korupsi di program MBG dan juga usut tuntas korupsi adanya markup anggaran di program KDP. Jadi seperti itu. Dari teman-teman dari BEM Persatuan Indonesia untuk kasus Febri Ardiansyah ditangani Kejagung, kami tidak percaya. Jadi seperti itu. Karena kita lihat sampai sekarang pun kasus ini masih terlalu banyak drama, belum terselesaikan. Jadi seperti itu. Bang, apakah kemarin dengan penangkapan Febri sendiri dan sudah jadi TSK sendiri, dari mahasiswa sendiri tidak puas dengan yang ada yang sudah dijabarkan oleh Kejagung? Oh, tentu kami belum puas karena Febri Ardiansyah sendiri pun mengatakan bahwasannya dia berdiskusi oleh tim penyidik, oleh kuasa hukumnya sebagai hanya diskusi. Dan juga ketika pada saat penahanan pemeriksaan Febri Ardiansyah tidak dipakaikan rompi pink dan juga borgol, maka dari itu kami dari BEM Persatuan Indonesia membawa rompi pink dan juga borgol untuk memberikan kepada Febri Ardiansyah. Berarti Karena kan dipindahkannya dari Febri Ardiansyah dari Kejagung dan ke KPK itu hanya proses sebagai ditahan di rumah tahanan KPK, jadi seperti itu, cuma hanya titipan. Kecurigaan apa sih yang kalian curigai atas Febri yang tidak pakai rompi pink sama tidak diborgol? Agak kecurigaan nggak dibalik itu? Kami jelas ada curiga karena Febri Ardiansyah ini kan mantan ex-Jampitsus ketua, bahwasannya dia ini bos, nggak mungkin anak buahnya berani memperlakukan bosnya seperti itu. Sampai kapan kita aksi yang lagi dilaksanakan? Sampai Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dan ditetapkan rompi pink dan dihukum secara prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak adanya hukum yang tumpul kepada kaum atas dan tajam kepada kaum bawah. Artinya sampai putusan ingkrah gitu, bakal demo terus? Sampai ingkrah. Oke, Kak, ini kan kemarin telah adanya camping, sekarang memakai rompi pink. Mungkin ada gebrakan terbaru lagi, apa sih dari BEM sendiri yang sampai akhirnya di demo berikutnya, dan apa sih yang pengen kalian tunjukin ke pihak kejaksaan sendiri? Untuk aksi kedepannya, simbolik-simbolik kedepannya, kita belum bisa untuk publikasi kepada media-media karena kita juga masih mengkonsolidasikan lagi sesuai sama apa yang memang kita mau bawakan pada saat di aksi nanti. Berapa anggota atau berapa mahasiswa yang akan turun nantinya untuk demo selanjutnya dan hari ini juga? Dan untuk berapa jumlah massa kita tidak bisa pastikan, tetapi akan lebih dari 30 atau 50 orang. Jadi seperti itu. Kalau untuk hari ini berapa orang? Untuk hari ini kemungkinan kurang lebih 50 orang. Akan bertahan di sini kah seperti kemarin yang bercamping? Untuk hari ini kita tidak bertahan di Kejagung karena nanti kita akan ada teatrikal. Setelah teatrikal itu kita masuk ke KPK.
Jadi untuk di KPK itu kita menyerahkan rompi, pink, dan juga borgol di dalam aksi teatrikal kita. Jadi seperti itu. Berarti aksi teatrikal kalian sendiri menggambarkan perihal kasus Febri sendiri ya? Oke. Terima kasih Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kawan-kawan maju ke depan, maju juga. Ayo kawan-kawan maju. Oke baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta berkah sehingga pada sore hari ini kita masih sempat turun ke jalan bertandang depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kawan-kawan sekalian, selamat kita salam tak lupa juga kami aturkan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman ke-8 menuju zaman ke-9 yang hingga sampai saat ini kita rasakan bersama saudara-saudara aku sekalian. Izin perkenalkan, saya Muhammad Rai dari BEM Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, bertugas sebagai moderator pada kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati abang-abang kepolisian yang telah membersamai kawan-kawan yang tergabung dalam BEM Persatuan Malaysia dalam gerakan aksi demonstrasi pada hari ini. Namun izinkan kami bahwasannya lagi dan lagi menggunakan rompi berwarna pink serta menggunakan topeng-topeng yang telah kita ketahui bersama-samanya. Topeng-topeng tersebut adalah muka-muka para bajingan-bajingan koruptor yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kawan-kawanku sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya pada beberapa pekan yang lalu negara Indonesia telah dihebohkan dengan terjadinya sebuah skandal kasus mega korupsi yang kemudian melibatkan aparat penegak hukum, yakni jaksa pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Bapak Febri Ardiansyah. Kawan-kawanku sekalian, tentu saja kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya kita turun ke jalan dan kemudian menyuarakan dan melaporkan terkait problematika yang telah terjadi dan telah diduga dilakukan oleh orang-orang penegak hukum, yakni Bapak Febri Ardiansyah yang kita ketemu bersama alasannya beliau menjabat sebagai jaksa pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kawan-kawan sekalian, jikalau kita menggunakan wilayah hukum, bagaimana mungkin seorang penegak hukum, seorang yang memiliki jabatan strategis di wilayah Kejaksaan Agung Republik Indonesia bisa-bisanya melakukan atau diduga telah melakukan tindak pidana korupsi ataupun penggelapan. Kawan-kawan sekalian, pada beberapa pekan yang lalu telah terjadi penggeledahan KP yang kemudian dilakukan oleh oknum kepolisian dan ditemukan sejumlah batangan emas serta uang luar negara Indonesia. Kawan-kawan sekalian, atau uang dolar. Kawan-kawan sekalian, yang dimana jumlah uang tersebut mencapai ratusan miliaran rupiah. Harta tersebut diduga kuat bahwasannya, diduga kuat kepemilikannya adalah Bapak Febri Ardiansyah yang kini menjabat sebagai jaksa pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Maksud dan tujuan kami kali ini bahwasannya dari BEM Persatuan Indonesia kami ingin mempertanyakan sampai di mana kejelasan kasus Bapak Febri Ardiansyah yang sampai saat ini kami belum mengetahui kejelasan status hukumnya. Apakah beliau tersangka, apakah beliau akan dipenjara atau tidak. Kawan-kawan sekalian, karena apa kawan-kawan sekalian, saudara
dulu kita telah maju dengan penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia kawan-kawanku sekalian. Olehnya itu kita harus terus mengawal proses hukum Febrian Diansyah, yakni yang memiliki jabatan sebagai jaksa pidana khusus. Kita harus mengawal kawan-kawanku sekalian, jangan sampai kasus yang melibatkan Bapak Febrian Diansyah, jangan sampai kasus tersebut hilang begitu saja kawan-kawanku sekalian. Jangan sampai kawan-kawanku sekalian, ataupun jangan sampai ada yang ditinggalkan agar kemudian untuk meloloskan Bapak Febrian Diansyah kawan-kawanku sekalian. Itu tidak boleh kawan-kawanku sekalian. Kita paham betul bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, maka